Ketemu lagi bareng saya Riyandi Angki di Player Talks. Kali ini saya bukan pemain lapangan hijau sih, tapi dalam bukan skena ya Pak. Dalam sepak bola dia salah satu pemain juga. Karena ini biasanya nih pemain-pemain dikomentarin sama orang ini. Ya mungkin kalau mau ada yang bales bisa nih langsung nih ya. Ada Pak Jerry Arvino. Aman Pak? Shuto. Gila, Mr. Shuto. Gila. Gimana kabar? Baik. Ya? Gila, udah berapa ini nih, udah terakhir ketemu waktu, syuting APPI ya? Iya, APPI Award ya? Award, iya. Kan sama Bapak sama, ini juga. Bukber. Oh, ada cara bukber. Ini ketemu. Ada ini ya, bursa transfer di situ. Bursa transfer ya? Iya ya. Sekarang ini gue gantian nih gitu. Biasanya mungkin dia yang nanyain orang, sekarang gue. Mungkin gue bingung juga pasti nih. Mungkin untung dibantu ada contekan di belakang ya, aman lah ya sebenarnya ya. Jer, lo udah berapa lama jadi sportcaster ya? Okay. Apa komentator? Apa sih sebenarnya gue masih sportcaster. Ya, yang sering dibilang orang. Tapi sebenarnya kalau masuk di industrinya, di sportcaster gue dari 2015. Tapi untuk play-by-play commentator, itu di Liga 1 gue 2018, musim 2018. Kalau Liga 1-nya ya, karena kalau sebelumnya itu olahraga-olahraga lain. Perbedaan sebelum play-by-play itu? Gue pernah 2015 itu gue sempet kayak ada magazine. Oke. Jadi misalnya weekly, terus bahas seminggu ke belakang ini ada kejadian apa sih? Oke. Arsenal Iya, lebih kayak gitu. Bawa review ya. Oh, lebih ke review lah ya. Jadi show sejam tapi analytics gitu. Iya, lo 2018 sampai sekarang 2022. Iya. Itu udah ada asam garamnya, kayaknya udah asem banget tuh, kayaknya asin banget tuh. Iya kan pasti, dan ya mau nggak mau lu juga pemain kan pasti tiap musim beda. Lu ya researchnya kan udah pasti lah ya. Kalau kita lihat komentator luar kan gila lah. Gue pernah lihat yang Jerman ya atau yang siapa yang bener-bener detail banget tuh dia. Tiap pemain tuh dia ini lu gitu juga ya. Iya, sebenarnya kalau gue jadi gue kan gue merasa kalau gue nonton, gue pengen komentatornya kayak gitu. Jadi bukan cuma nonton menikmati pertandingan, tapi sebenarnya ada added value yang dikasih gitu. Jadi gue bisa dapet informasi. Ada selipan-selipan lah ya. Iya, maksudnya kadang tuh juga bahkan stasiun TV-nya, misalnya karena cakupan nasional, jadi mereka sebenarnya produser gue gitu kayak kalau bisa background orangnya atau mungkin dia nih sebenarnya representasi wilayahnya gitu. Jadi misalnya kayak dulu gue inget gue pernah misalnya kayak si Bayu Gatra? Bukan. Pradana, Bayu Pradana, dia Barito kan ya? Barito. Ya, jadi Bayu Pradana itu dia kan sebenarnya karirnya tuh tim Kalimantan kan? Iya. Beberapa kali pindah-pindah tim Kalimantan. Tapi kan sebenarnya dia orang Jawa. Iya betul. Kalau nggak salah Salatiga gitu. Iya. Nah jadi gue bilang jadi misalnya putra desa apa dari Salatiga tapi yang menemukan juga ya di Kalimantan petualangannya segala macam. Jadi ya harapannya juga kan orang Salatiga misalnya orang Jawa Tengah atau ya Kalimantan yang terwakili itu ngerasa relate aja sih sama ini. Sama pertanyaan gue, lu kan sering komentarin pemain nih. Iya. Pernah nggak sih ada pemain datang ke lu, woi lu ngomong aja lu gitu. Ya maksud gue gini ya, kalau supporter ada lah, gue pernah dengar cerita juga dari beberapa komentator yang pasti dia dapat inilah gitu, dapat ancaman lah ibaratnya dari supporter karena ya. Cuman kalau pemain kan gue nggak pernah ya ada tiba-tiba yang, woi lu jangan ngomong doang lo gini. Gue nggak tahu kan sepanas apa tuh pemain gitu. Lu pernah nggak kalau pemain? Kalau pemain sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada. Ada juga. Tapi bukan pemain langsung. Jadi diwakili oleh orang, diwakili klubnya menyatakan keberatan lah atas. Tapi kalau pemain langsung nggak ada kan yang datang. Akhirnya dipertemukan pemain. Jadi gue ngobrol pemainnya. Akhirnya gue jelasin maksud gue ini gitu. Tapi sudah berteman. Banyak musuh juga ini. Ya, jadi sebenarnya bukan musuh sih ya. Mungkin salah ngerti, salah paham. Ya sama kayak APPI kan juga banyak yang salah paham. Iya nggak sih? Maksudnya apa, dikiranya apa gitu, bener? Nah, itu biasa kalau seorang salah paham karena belum kenal. Iya, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kalau udah kenal APPI, udah sering nonton sayang tuh, enggak juga sih. Udah sering nonton acaranya, udah sering tetep Jer, udah kenal tetep aja nggak sayang. Emang nggak mau aja kayaknya, emang nggak mau. Nah, selain bola lu ada volley, basket dengan iya kan, terus bola. Takraw pernah juga kan ya? Takraw pernah. Pernah. Tenis. Badminton pernah? Tenis pernah? Pernah, badminton, atletik, tenis, tinju, catur. Lu punya ini ya? Punya beda-beda apa namanya tuh?
Catchphrase itu ada ya? Enggak, cuma bola. Basket kan ada, bum bembeng ada. Ya, bola sama volley. Bola shuto. Ya. Volley apa? Volley salam spike keras. Salam spike keras. Ya. Itu yang waktu itu kita ngobrol bahwa orang masih salah, banyak yang salah mengartikan. Iya, jadi orang bilangnya smash. Iya. Di volley nggak ada smash. Gitu. Bulu tangkis ada smash. Ada smash. Gitu. Di volley spike. Spike ngomongnya. Nah ini baru lagi kan. Boyband ada, smash. Orang lama tuh ngomong pasti orang lama. Jebakan usia ya. Jebakan usia. Gila, semuanya berarti lu mau nggak mau jadi nonton. Maksudnya, kan lu nggak mungkin asal komentar, Jar. Iya. Sebenarnya gini, gue tuh seneng banget karena jadi komentator itu childhood dream gue. Okay. Jadi emang mimpi masa kecil. Dari dulu gue kan suka nonton bola gitu, dari SD gitu. Nonton MU ya? Enggak, kebetulan. Untungnya. Untungnya. Dari bajunya semua salah. Persebaya. Waduh, bagus. Gitu. Jadi gue emang suka dari kecil dan gue pengen jadi komentator. Nah, gue tuh dulu belum tahu ada host, ada kayak pandit expertnya. Iya. Karena kalau komentator kan bisa dua-duanya. Kalau lu play by play berdua kan, basically komentator. Tapi kalau secara role pas di studio ada host, ada pandit atau expert. Nah, gue nggak tahu bedanya ini. Jadi gue pikir gue cuma mau jadi komentator. Karena menurut gue penasaran juga karena kita kalau mau jadi sportcaster, kita nggak tahu caranya gimana kan? Iya. Maksudnya dari mana gitu? Kalau lu mau arahnya, kuliah, mau jadi dokter, lu kuliah kedokteran. Iya. Lu mau main iklan, casting. Iya. Kalau sportcaster belum ada, nah itu gue penasaran waktu itu akhirnya. Jadi setiap olahraga mau nggak mau lu pelajarin dong, Jar? Iya. Rules-nya juga secara nggak langsung lu harus tahu dong basicnya. Bener. Apalagi gue pernah 2018, ini menurut gue yang paling sulit ya. Asian Para Games. Oh lu ini ya? Asian Para Games. Jadi kan iya, gue bawain. Tapi atletik. Jadi cover atletik, terus in English gitu. Nah susahnya ternyata kalau Paralimpik. Iya, Paralimpik gitu tuh, mereka tuh ada kategorinya. Jadi ada kategori yang misalnya ini perenang yang bisa gerak tuh cuma tangan kanan sama kiri, tangan kanan kaki kanan. Jadi gini doang. Iya. Terus ada yang ada ini nggak bisa bergerak dengan baik. Iya. Jadi sesuai kategori. Ada beda-beda lagi lah ya. Susah. Oh iya lu mau nggak mau dong ya? Mau nggak mau. Jadi kayak takraw gitu, lu tau aturannya takraw dong? Akhirnya gue tahu smash kedeng. Oh iya. Tekong. Lu tahu udah lama? Apa maksudnya baru gue harus tahu nih. Enggak, jadi biasa tuh gue kalau ditawarin sesuatu, gue nanya kapan. Jadi kapan? Jadi lu mempersiapkan ya. Karena gue merasa lu kalau mau perform dengan baik, you have to do your homework. Iya. Jadi kayak lu mesti kerjain PR lu lah gitu. Iya. Kalau misalnya teman-teman komentator gitu ya atau orang yang di channel gue, itu udah paham. Gue tuh biasanya tiap game tuh ada kayak 14 halaman gitu. 15. Serius? Iya. Masih ada tuh gitu kalau ngeliat. Jadi tapi kalau sekarang kan digital kan ada yang di. Sorry, lu waktu yang takraw berdua apa sendiri? Enggak, gue sendiri. Tapi takraw itu gue enaknya di rumah. Jadi gue cuma buka laptop, ntar ada koneksi. Nah, tapi catatan gue jadi orang nggak lihat kalau di TV kan gue ngeprint banyak gitu kan. Iya, benar. Gitu. Jadi gue bisa nanya butuhnya berapa untuk kapan. Iya. Jadi kalau dia bilang 3 hari gitu. Nah, gue masih ada waktu lah. Kayak catur kan main gue kan. Pernah lu catur? Enggak kan? Catur e-sport lagi. Pernah. Piala Presiden kemarin? Catur, speed chess. Jadi kayak Dewa Kipas. Nextnya gitu mungkin tinju catur tuh. Tinju dulu. Jadi kayak hall hotel gitu. Terus ada layar kan, layar gede. Jadi layarnya tuh kayak tampilan caturnya. Nah terus gue komentarin itu. Terus gimana komentarin? Bener. Ya pion bergerak ke depan. Iya. Masa gitu? Kalau catur tuh pakai koordinat biasanya. Oh oke. Iya ada titik koordinat ya. ke B5 gitu. Tapi udah kan? Nggak panjang. Kalau bola kan? Nggak. Jadi pergerakan kan? Iya. Jadi gerakan gue komentarin koordinatnya, terus memang ada gerakan-gerakan yang memang di catur doang ada. Misalnya kayak lu di Netflix kan ada ini Queen's Gambit. Iya. Nah itu tuh ada gerakan, jadi misalnya itu keluar itu. Berarti lu ngafalin gerakan itu juga dong? Iya. Tapi anaknya gue tuh partneran sama GM kan, Grandmaster. Oh jadi gue tinggal mancing. Iya dia ntar gerakannya biar dia gitu. Jadi teknik dia, tapi gue lebih ke ininya, play by play-nya gitu. Seru ya, maksudnya lu pasti kan, ya kalau gue taunya bola. Ya kalau basket udah lebih common juga lah ya, udah lebih ibaratnya udah lebih aman. Kalau mungkin catur, e-sport apa aja lo? Iya, e-sport itu sih. Catur aja? Gua nggak main game, jadi kebetulan caturnya e-sport. Jadi karena terus mereka mikir dan pasti pembawaannya harus beda-beda juga ya tiap olahraga. Harus beda-beda, itu dia. Dan masanya gitu loh, penontonnya kan beda-beda. Itu dia. Dan gue sebenarnya nggak ngambil semua juga. Kalau gue nggak punya waktu yang cukup, gue pernah tawarin hoki. Yang bener loh. Jadi hoki, tapi bukan yang S ya.
Yang ada ini ya, di GBK karpet, tuh, yang dekat apa namanya? Lapangan ABC. basket. Iya, dekat hall itu kan ada tuh. Ada turnamennya, tapi turnamen Asia gitu. Lu diminta. Iya. Buat kapan nih lusa ya kan? Gue belum sempet nih gitu ya. Sempet. Akhirnya biasa kalau kayak gitu, karena dulu masalah gue adalah akses dan informasi. Iya. Jadi gue biasanya lempar ke sosmed gue. Jadi ke Instagram, Twitter gue kan suka tuh dicari apa gitu. Oh iya. Karena emang pengen. Berarti udah ada berapa nama atlet yang lo sebut ya? Banyak banget nih Jar. Banyak sih, banyak banget. Banyak salah-salah ya udah lah ya. Nah wajar itu lah. kalau salah-salah sebenarnya bukan nama ya. Kalau nama kan sebenarnya line up gue punya. Okay. Yang salah itu biasanya kayak termnya. Misalnya, gua hari ini Pro Liga, besok gua IBL. Ini kan volley ke basket nih. Oh iya. Gua ngomongnya set loh. Lu jadi kan lu lagi di set 4 quarter. Ini salah ya, maaf ya terlalu banyak kerjaan buat. Saya terlalu laku jadi sorry gitu. Kan ini aja karena dapat kepercayaan. Iya. Terus ada lagi podcast. Oh iya. Asik gak Jar podcast ya? Asik. Enak ya? Asik. Terus ya udah ngomong aja gitu ya? Iya. Dan emang rada beda kan podcast gue ada dua kan, box to box sama boba. Nah satu tuh yang lebih pinter lah bisa dibilang kayak bahas. Jadi satu enggak nih? Yang satu ngelawak. Oh, satu ngelawak. Iya kan, basically gue main sama data. Bang Afif ya? Afif. Oh. Jadi misalnya, Bang lu katanya nggak pinter. dia pinter belokin. Oh dia itu belokin, iya. Dia ngasih punchline. Dia suka nonton bola juga tuh. Suka nonton, mesin punchline dia. Mesin punchline, iya. Puncak komedi. Lu, ya itu juga harus berarti beda-beda kan pemosisian lu nya di pas lagi sama di boba, ya udah lebih nyantai gitu ya. Gue tuh pernah ini waktu di mana ya di Brazil denger di Indonesia kayaknya ada nggak sih di radio tapi siaran bola kayak mungkin zaman dulu zamannya RRI ya kayak Bung Sambas itu itu ada masih ada ya yang apa report gitu ya dia bener-bener di komentator play by play jadinya lo nggak tertarik tuh mungkin untuk bikin itu tuh di radio serius dia bikin di radio karena gue kayak mungkin kan orang di mobil nggak bisa nonton ya ya atau dia mau udahlah dia setel radio gitu tuh. Gue pernah denger sih dulu kayak ini kan yang misalnya bergerak misalnya Angki bergerak dari sisi kanan warna kuning memberikan umpan. Itu kan berarti harus dan of mind banget sih. Iya, dan itu ya kayak orang ditarkam kali ya jatuhnya ya. Dia kan ngejelasin semua detailnya gitu ya. Kalau bola nih gitu. Lu ada nggak sih yang lokal komentator yang lu kayak wah dia sih gue look up ke dia sih gitu. Maksudnya kalau gue pemain kan ya pastilah ada. Gue punya satu idola yang gue lihat pemain ini. Kalau lu komentator kan udah banyak tuh dari zaman dulu sampai ya mungkin lu juga udah nonton banyak kan. Ada nggak yang lu terus akhirnya lu bisa bareng gitu bareng dia itu ada nggak? Sebenarnya kalau komentator tergantung kenapanya. Jadi ada beberapa, tapi alasannya bisa jadi beda-beda. Misalnya kayak gue merasa kayak ya misalnya kalau sekarang di Liga 1 yang apa barengan tapi beda channel itu kan Valen sama Rendra. Itu lebih ke bagaimana mereka bikin rame, mereka juga punya catchphrase dan longevity karir gitu loh. Gue ngerasa mereka tuh bisa bertahan untuk waktu yang lama dan maksudnya tetap relevan dan punya caranya masing-masing, gaya masing-masing juga maksudnya otentik dan orang suka juga gitu ya. Terlepas dari apapun orang yang lain ngomong gitu. Terus kayak Tio Nugroho juga lumayan panjang menurut gue karirnya sampai sekarang dan dia banyak ngasih banyak advice ke gue lah. Ya dua tadi juga, Tio Nugroho juga. Tapi kalau yang pernah gue partner yang menurut gue diksinya banyak itu Adiani sih. Pak Adi, itu pemain bola gue tuh, Pak Adi solid. Dia ISL tuh dia dari ISL tuh ya. Jadi kalau dulu kan kecil gue belum terlalu lihat gitu. Pas gue kenal, terus ngobrol, emang enak ngobrolnya. Terus pas partneran tuh, gue kayak tukeran aja kali posisinya. Dia kan ngomong gitu kayak, aduh segan gitu. Tapi enak banget. Dan itu dia juga semua olahraga bisa, Jer. Iya, maksudnya kalau yang tadi 3 nama lain yang gue sebut, itu kan banyaknya host ya. Jadi gue tuh gak pernah bareng. Nah, dia itu pernah ada beberapa momen di Liga 1 musim lalu, dia jadi panditnya. Jadi partner sama gue kan. Jadi kayak gue tuh belajar langsung sama dia tentang gini cara misalnya kejadiannya sama yang ditonton tapi komentarnya tuh berbobot banget. Maksudnya ada value-nya gitu. Bahkan dia kasih tau gue lo kalau ini tuh solid lah ya. Ini tuh gol misalnya bisa diulang-ulang bertahun-tahun ke depan. Jadi lu jangan cuma gol doang, lu jangan gitu-gitu. Jadi ada beberapa advice lah yang dikasih tau ke gue tentang gimana kalau play by play sebaiknya lu ngomong gini atau lu hidupkan momen kayak
Boas cetak gol misalnya buat Borneo. Setelah ya Persipura kurang enak waktu itu. Itu kan kita sama-sama lihat yang sama kan. Tapi gue komentar ya misalnya kayak ya yang lebih normal lah ya. Dan sedikit dramatis aja dia tuh bisa kayak ini klub yang percaya sama saya, memberikan peluang saya kembali apa gitu-gitu loh. Kayak ada narasinya, wah gila keren banget. Keren dan banget. Di luar pun sama ya, Jer? Gimana? Di luar negeri pun sama. Kalau lihat komentator luar gitu, mereka juga melakukan hal yang sama. Maksudnya ya nggak cuman ya dia bilang gol aja, pasti kan dia bilang. Iya. Makanya gue pernah lihat yang Arab apa yang mana yang itu kayaknya ramai banget. Messi. Itu kayak gitu kan. Iya, itu mah cara pilihan ya. Kan di Indonesia juga ada yang memakai cara Arab, Amerika Latin, yang mana beda-beda itu ya. Iya, itu bisa juga relate gitu. Tapi kalau misalnya yang sering nontonnya Inggris, ya pasti kalau orang juga pada tahu ya, Martin Tyler, Peter Drury, yang mana Peter Drury ini poetik banget sih. Kayak pas lebih Ronaldo main balik aja kan, Madeira, Manchester, keren banget. Dia emang udah mikir. Dia udah mikir deh. Terus kayak Manolas. Enggak itu, lu pernah tahu nggak dia research-nya tuh gimana? Maksudnya belum ini sih, belum tahu. Tapi gue rasa dia emang suka sastra kayaknya ya. Karena ada diksi yang nggak biasa gitu loh. Iya. Nggak kok ini ya. Kok lu bisa ngomong ini gitu? Pas gue kalau Ronaldo menurut gue tuh dia kan entrance ya. Yes. Ketika Ronaldo masuk, pasti dia udah tahu Ronaldo akan masuk dan disorot kamera. Jadi dia udah bisa mikir. Tapi kalau Kostas Manolas gue lawan Barcelona, kayak Greek Roma has risen from their ruins, Greek god of Rome. Gimana sih? Iya. Gitu. Itu gila sih. Berarti kan dia mungkin baca mitologi Yunani, sama Roma gitu kan. Gila sih. Itu gila banget. Nih untuk pemain-pemain bisa sih belajar ini. Kalau yang nonton nih, karena ya kan apa ya? Bisa dibilang second career-nya pemain kan salah satunya jadi pandit ya. Iya kan? Iya nggak sih? Lu gue tadi baru sempet ngobrol Bang Willy, di NBA itu lagi rame karena ya Shaq biasa lah gitu. Dia ngerasa ya ini harusnya yang ngomentarin ya pemain lah biar lebih ke situ lah gitu. Ya walaupun nggak selamanya pemain bener juga. Maksudnya kalau yang mantan pemain bisa, tapi kan tetap harus belajar. Lu pernah barengan sama pemain juga? Bawain gua bola kayak belum. Kalau basket gue pernah. Andi Batam. Sama Andi Batam. Iya, kalau bola kayak kakak Im itu dulu di BIN, tapi gue nggak partneran. Jadi gue play by play yang di box, dia yang sama di studionya ya, sama kalau Pange gitu. Iya mungkin akan ngebantu insight-nya kali ya kalau mantan pemain gitu ya, untuk jadi komentator. Karena ya kita kan juga ngomong lah ke pemain, maksudnya setelah lu main kan banyak juga sih sebenarnya pos-pos yang mungkin bisa lu. Kalau kayaknya di luar sih kita lihat Gary Neville sama Jerry Carragher tuh udah gue malah jadinya kayak lawak sih. Wah ini kocak banget nih gitu kan. Karena kan mikirnya tuh sebenarnya kalau lu udah ex pemain jadi pelatih. Nggak cuma itu aja. Nggak cuma itu. Misalnya Gary Neville kan lu bilang, jadi pelatih dia busuk kan. Gue nggak tahu dia ngapain ke Valencia tuh kayak, woi La Liga kan. Iya itu dia gitu. Maksudnya, tapi sebagai pandit dia tuh tahu role-nya gitu. Dia gue akan bikin rivalitas yang dulu ada lagi sekarang dan dua-duanya tuh seru kan. Kalau Liverpool juara, where's Gary Neville ada konten. Iya bener sih ya. Jadi itu bagus menurut gue dan menurut gue penting banget Ki, untuk pemain ya punya opsi karir juga selain jadi pelatih atau ya bikin apapun itu, tapi jadi komentator atau pandit segala macam. Karena gue selalu merasa, gue ngobrol juga sih beberapa, juga misalnya dulu gue pernah sama Pange ya, Pangeran Siaan, gue setuju sama dia, kita ngobrol bahwa ada hal yang kita nggak tahu. Ngulik-nguliknya kita bola dari kecil, kalau tiap hari pun kita bacaannya koran bola, follow-nya akun-akun bola, ada hal-hal di lapangan yang nggak bisa kita jelasin, karena kita nggak pernah ada di situ. Misalnya gue sama lo aja, lu pernah main di lapangan gitu, lu tahu misalnya half time apa yang terjadi di ruang ganti, apa yang bener-bener lu rasakan kalau tampil di final. Kok ada banyak pemain misalnya di final melempem tiba-tiba, atau itu tuh hal-hal yang kayaknya bisa dijelasinnya sama pemain gitu, atau adjustment taktik Kita kan ngelihat cuma ya udah kita karena analisisnya, terus dari kita lihat pertandingan sebelumnya gini, atau rekornya dia gini, atau ya tetap ada sesuatu yang nggak bisa dipunyai orang yang nggak pernah main beneran sih. Iya sih, gue selalu ngomong juga makanya ke pemain kayak lo tuh belajar. Oke, lu mungkin nggak sempet waktu lu untuk kuliah lagi terus tapi ya komunikasi tuh coba belajar berani ngomong dulu deh gitu. Maksudnya jangan
kan biasa kalau main bola disuruh ini enggak tunjukkan gitu. Padahal nggak apa-apa, coba aja salah. Ya wajar lah manusia gitu. Ya semua bisa bikin salah gitu. Cuman kan dari situ kita lihat udah banyak. Bang Ponario top lah gitu. Maksudnya dia udah inilah banyak jadi contoh. Sekarang ada dulu Om Yeyen sempat. Zaman dulunya lagi Om Roni Patinasarani itu yang itu dia legend lah gitu. Dia berarti kan lengkap lah gitu, jadi full package gitu kan untuk dia. Bang V juga kan yang bawain ya? Bang V juga, Bang V juga mantan pemain juga, bola, futsal. Banyak lah sebenarnya udah banyak gitu, udah. Cuman kan mungkin pemain muda ini kan juga terlalu main, tapi kan ada ilmu lain juga. Makanya gue seneng ngobrol sama Jerry nih, kebuka gitu, pemain-pemain yang mungkin nanti jadi komentator, entah itu komentator di kampungnya kalau di Tarkam ya silakan aja gitu, ya nggak ada masalah. Tapi kan ada ilmu-ilmu baru yang bisa dia pelajarin kan, karena isunya pun di luar sama Vipro selalu ngangkat akan si second career ini. Jadi emang di dalam masa mereka profesional tuh suka nggak banyak waktu untuk belajar gitu. Ya belajar ilmu lain lah, makanya Vipro kan support, ayo ada yang mau jadi apa, bahkan ya kita lihat sekarang banyak juga komentator-komentator di Liga Inggris yang bekas main-main di situ juga kan. Apa ini? Kita kerja sama bikin public speaking class kali ya? Sama PPI. Gimana tuh? Gimana? Ini udah ini nih. Udah ada nih. Lu suka Liga Inggris suka? Suka. Itali. Awal gue kan kalau gue iya kan gue sama. Gue juga dulu Itali. Jadi punya aja tuh idola, Liga Italia punya, Liga Inggris punya, ya ini aja lah. Tapi kan ada aja orang yang enggak, gue satu. Kalau lu? Kalau klub, ya gue Arsenal kan. Apa? Arsenal. Oh itu klub? Sebenarnya jadi ormas. Enggak, gue sama bilang tim gue malah, tim gue yang jadi ormas gitu sekarang. Tim lu MU kan? Karang Taruna. Organisasi kepemudaan. Iya, jadi dampak untuk masyarakat lah. Untuk Manchester bersatu. Lagi jadi ekskul kampus. Jadi ekskul kampus bahkan. Maguire tuh kan sebenarnya stand up comedian kan. Iya. Bener juga tuh ya. Jadi dia ngelawak di area pertahanan. Iya, sendiri. Yang ketawa temennya. Gitu kan. Jadi gue sebenarnya gue awal suka bola tuh kan Euro 2000. Oh sorry ya. Berarti lo sama Coach Justin ini lah. Secara klub iya, tapi kadang opini enggak. Opini gini jadinya ya. Ada yang sepakat, tapi beberapa kali gue ngobrol terakhir sih, dia kan Arteta out ya. Jadi gue masih. Dia Arteta out ya? Iya kan, dia tetap belum. Lu enggak? Kalau gue masih percaya. Oke. Kalau musim ini nggak percaya proses dan progresnya lah. Iya. Tapi ada progresnya bagus Arteta. Ada. Tapi ya makanya tetap harus progresif kan. Kemarin kita udah bilang sekarang nggak ada alasan lain top 4. 12. Iya. Waduh. Iya sih. Gitu. Apalagi udah belanja gitu kan. Iya jadi belanjanya solid juga tuh. Iya, maksud gue udah nggak ada alasan lagi gitu. Jadi, untuk 4 besar. Kalau di luar 4 besar. Jadi kalau dari luar 4 besar atau bahkan paruh musim udah sangat. Lu dari umur berapa Jer suka Arsenal? Nah, gue tuh awal suka bolanya justru malah Filippo Inzaghi. Jadi orangnya. Gue suka Filippo Inzaghi dulu. Italia lah, terpapar Italia jadi Juve. Terus Inzaghi cabut, gue suka Nedved. Oke. Ya kan, yang terus Calciopoli. Sepertinya ini tidak baik ya untuk. Jangan. Kecil, tapi gue gak ada nyerang fan Juve ya. Maksud gue. Enggak, tapi lu berarti udah ngikutin itu ya? Iya, maksud gue kayak, wah ini. Gila nih ya gitu. Waktu itu gitu kan. Terus gue tuh pas gue kecil kelas 3 itu sesimpel kayak gue punya kayak majalah Liga Champions gitu dari Don Balon ya, ada media di Spanyol kalau nggak salah. Jadi ada semua ulang tahun pemain. Nah terus gue cari yang ulang tahun sama kayak gue, ternyata Rivaldo Brazil. Wah solid juga kayak, tuh. wah gue suka Barcelona nih gitu doang. Nah terus Barcelona gue suka kan Barcelona pas masih kurang ya, masih yang jago tuh Lakorunya Madrid gitu. Iya. Dulu Lakorunya Champions League. 2001 2002. Terus gue suka Barcelona, terus lama-lama jago kan. Iya. Menang 2011 menang 6 gelar. Terus gue kayak nggak seru nih. Gue harus dapat adrenalin gitu dukung yang mana juga mungkin kalau waktu nonton kan enaknya Inggris gitu ya. Nah waktu itu gue suka Barcelona Arsenal ya, way of play lah, gaya main pasti. Sebelum Invincible bahkan. Dan menurut gue semua pemainnya bisa golin Arsenal tuh waktu itu. Kayak back-backnya juga bisa kan gitu. Jadi kayaknya atraktif banget. Jadi bukan soal rekornya ya waktu itu. Terus habis itu udah Arsenal, terus gue pikir semakin gue gede gue nggak bisa 2 timnya menurut gua. Karena tekanan ini kan orang beda, tapi kalau temen-temen nggak bisa, lu apaan lu curang lu gitu. Harus satu gitu ya. Gue harus milih yang lebih seru nih. Karena kalau Barcelona
waktu itu too easy buat gue. Akhirnya gue milih yang too easy buat lawan-lawannya. ternyata Arsenal mudah sekali dikalahkan. Tapi sampai sekarang tuh ya. Sampai sekarang. Arsenal ya. Arsenal. Gila. Gitu. Iya, berarti ya pas zaman Dennis Bergkamp pasti. Iyalah. Iya, Henry. Iya, Pire, Ljungberg gitu-gitu. Oh, itu sih solid gila kan. Solid. Dan itu waktu itu lawan MU tuh kayaknya wah, seru banget tuh. Gue juga seru. Dennis Roy sama Keon. Iya, itu dia yang penalti terus nggak gol dia. Roy Keane sama Vieira. Bahkan mereka punya acara tuh, Roy Keane sama Patrick Vieira. Yang kayak ngebahas rivalitas mereka gitu ya. Tapi kan itu dia, kalau emang pemainmu nantinya kayak gitu kan secara langsung ya lu juga harus bisa di depan kamera juga. Ya sedikit-sedikit lah gitu, karena ya jujur aja masih banyak yang ditanya ya bingung, ya mungkin wajar kali ya dia fokus. Ya, makanya public speaking itu penting karena bukan cuma mikirin second career after football, tapi selagi jadi pemain, bagaimana dia bisa untuk bisa menjawab pertanyaan interview, ya kan, untuk wartawan. Ya, apalagi kan dia representatifnya klub juga. Klub akan senang juga sih sebenarnya. Untuk bisa, mungkin pas press con kan, bagaimana caranya. Kemudian kalau doorstop, terus juga menurut gua bagaimana dia personal branding, sehingga brand masuk. Karena kan sekarang peluang dapat cuan bisa dibilang kan endorsement bagus banget kan, pemain bola juga. Benar. Gitu. Bisa dapat dari mana-mana. Ada banyak sekali kalau mereka pemain-pemain udah ngerti worth-nya, value dari mereka masing-masing, gua rasa itu akan lebih mudah gitu. Karena sebenarnya kalau bener-bener di list nih, sebenarnya nggak sebanyak itu. Bener. Main yang bener-bener kayak top of mind brand ya dibilang nih. Tapi pemain kita kan banyak dan potensinya luar biasa. Main bola jago banget gitu. Tinggal di kayak sekarang bahkan ada yang jadi stand up comedian juga. Iya betul. Dulu pemain ya. Iya bener, gue bahkan kayak ya itu terbuka aja gitu. Namanya hidup kita nggak ada yang tahu kan. Ketika jadi pemain bola. Karena sebenarnya pemain bola banyak yang lucu-lucu loh. Iya, maksudnya jadi kiper, dia kan kiper ketiga. Oh iya, maksudnya dia nggak pernah main juga gitu maksudnya. Ya. Berarti kan. Ya mungkin dia abis itu ya udah lah stand up. Mungkin rezekiku bukan di sini. Iya benar, setuju. Gue kayak kadang kan kalau ngumpul-ngumpul sama orang timur, mereka mob gitu, lucu-lucu gitu. Wah ini sebenarnya bisa sih mereka ini kalau mau lu bikin apa kayak lagi iseng-iseng gitu kan. Apalagi kalau main tadi lu bilang soal daerah ya. Mewakili kedaerahan gitu, misalnya daerah tertentu, itu kan relate menurut gue sama banyak orang. Benar. Untuk orang yang satu suku sama dia relate. Untuk orang lain yang bukan satu suku sama dia, ini info baru yang seru gitu. Iya, dia tahu gitu kan. Gitu. Kemasannya komedi. Sama gue baru ingat PON Papua kemarin lu udah di sana ya. Oh iya. Selama berapa lama sih tuh? Gue sebulan. Enggak sebulan sih, 23-25 hari lah. Oke, tinggal di sana. Di sana lu bener-bener udah cabut ya. PON terus ya. Seru tuh. Ya. Apa aja yang lo komentarin apa aja tuh? Nah ini, gue dapat banyak checklist untuk olahraga lain juga gara-gara gue ngurus yang multi event. Karena kan kalau Asian Games itu kan gue announcer di Patriot. Jadi apapun pertandingan di Patriot, gue megang. Korea main di situ nggak tuh? Iya, Korea. Lu ketemu ini dong? Chinese Taipei, Son di ketemu? tunnel, iya. Tapi kan kan susah aksesnya kan. Dia ketika masuk gue udah harus di atas kan. Kan gue mesti bacain. Oh iya, lu di atas ya. Kan? Iya. Line up dulu bacain sejam sebelumnya, terus habis itu gue mesti welcome. Tapi paling nggak lu lihat dia langsung. Lihat di bawah. Gold medalis kan dia waktu itu kan? Gold medalis. Iya. Terus PON gimana PON? Kalau PON, gue bawain. Oh itu abis itu kan tadi gue bilang Asian Games bola. Terus reporternya All Sport dari radio gue waktu itu. Terus para games itu atletik doang. Jadi atletik kan banyak tuh, ada lari, ada lempar lembing, apa sih namanya, javelin ya, gue lupa. Terus tolak peluru gitu-gitu. Pokoknya atletik lah, lompat gala segala macam. Nah kalau PON kemarin, karena hostnya cuma 4, play-by-play cuma 4 tapi cover semua olahraga. Jadi lu jadi semuanya tuh? Jadi semua, hampir semua lah. Jadi pasti bola basket tenis sekarang gue masih keinget nggak nama atlet sampai sekarang? Wilayahnya Jadi bola futsal, basket, volley itu udah pasti gue kayak mainnya. Karena kan ini gue sering lu sering inilah gitu. Ya. Nah 3 lagi tuh ya gantian. Nah gue juga, tapi kalau jadwalnya bentrok karena kan itu kan seharian kan. Kayak kita tuh kadang biasanya mungkin 4-5 jam aja. Kalau kan 4 jam ngomong lumayan. Bener lah 4 jam. Gantian sama yang lain. Jadi gue pernah dapet di asrama di sana ya? Ada hotel. Oh iya. Dapat jadwal lain juga, misalnya sempat kemarin tenis, renang. Renang lu komentarin aja? Renang ya. Tenis, renang. Oh iya, dia yang renang ada ya.
Itu sih sisanya 4 itu kan. Tenis, renang, polo air bukan gue. Badminton gue kayak pernah beberapa kali deh. Tapi yang gue baru tuh, maksudnya checklist baru gue tuh di PON tuh tenis, renang. Atletik kan gue udah pernah. Iya. Tenis, renang. Kalau renang tuh susah menurut gue karena jadi kan dia cuma gitu kan. Dia cuma kelihatan dikit doang kan. Jadi nggak tahu. Gitu. Tahu sih nah, sebenarnya. Jadi gue kan punya list. Jadi per line-line gitu ya. Iya, peran 1 sampai 9 tuh namanya siapa aja. Jadi gue ngitung pasti. Jadi gue 1, 2, 3, 4, oh iya, 5. Itu dia makanya. Paling depan tuh yang 5 siapa namanya. Jadi gue komentarin itu. Tapi kan 4 sama 5 kan kadang tipis gitu loh. Kalau misalnya 1 sampai... Enggak, sorry ya. Tapi lu sebelum... Jar, lu nanti megang renang ya. Lu lihat nggak? Misalnya di YouTube, gimana sih kalau orang komentarin renang? Iya, nah itu... Kan lucu juga, oke dia palanya masuk, dia keluar lagi gitu. Nggak mungkin gitu kan. Nggak masuk keluar sih. Oh iya nggak ya? Tapi gue komentarin, karena itu cepet kan. Paling sejauh ini masih memimpin gitu. Oh, lebih gitu kayak aja inilah ya. Reportnya. Nah, kalau yang gue kayak gitu tuh gue di tadi para games yang English. Karena kan susah ya. Menurut gue tuh ada banyak diksi bahasa Inggris yang kadang kita nggak pakai di sehari-hari. Iya. Nah, tapi untuk relate sama olahraganya apalagi atletik yang gue nggak familiar, itu perlu ada term-term khusus kan. Jadi gue nonton YouTube gitu kerjaannya. Berapa misalnya tiap cabur. Nah, kalau ada line yang baik, yang bagus, jadi gue ambil aja, terus gue copy ke catatan gue. Jadi gue tinggal pakai depannya, terus belakangnya nama orangnya. Misalnya, that was the marvelous run from Riyandi Angki. Oke. Komentarnya marvelous, remarkable run. Iya. Itu kan nggak kepikiran, iya. Jadi udah gitu-gitulah. Jadi research kayak gitu. Jadi kalau tadi bola juga gue researchnya kayak gue ketik aja misalnya namanya di Google kan sekarang gampang. Lu ketik aja misalnya Borneo FC, Persija Jakarta gitu. Saya klik, udah terus gue cari. Waktu PON kan lu bawa bola kan? Bawain bola kan? Itu kan pemainnya banyak yang belum main liga sebenarnya. Nah, iya. Tapi lu ngelihat dia udah dari awal, let's say, Cawor. Itu iya, Just Tip. Akhirnya Just Tip? Akhirnya Just Tip, karena pada suka kan? Gila. Serius loh? Maksudnya kan gue suka ngepost kan. Tapi bisa, beli di sana memang ada yang jual Jadi gue, merch-nya? bahkan gue nyamperin ke base camp mereka. Jadi gue kerjasama sama ininya, brandnya? Apparelnya. Terus gue kontekan sama orangnya, terus gue bilang nih minatnya banyak banget. Maksudnya dari ini, karena gue bilang, kan maksudnya kalau, kan gue ditawarin jersey Persipura kan, tapi sebenarnya kalau jersey Persipura itu banyak dijual di tempat lain. Yeah, kalau PON kan ya belum untuk keluar lagi. Belum untuk keluar lagi, bener. Hype-nya bagus banget. Rare lah ya. Maksudnya kayak Balimsa. Jadi sebelum itu kemarin sempet rame itu kayak gue udah denger karena lihat langsung kan. Kayak Balimsa, kayak Teramohoso gitu. Lu research-nya gimana tuh? Lu nanya orang ini dong? Atau senior-senior? Kalau PON jujur ya, kalau PON jujur gue nggak sedalam itu. Karena susah banget. Pastilah. Kayak susah banget resource-nya. Apalagi kalau olahraga nggak populer ya. Maksudnya kalau kayak bola masih lah ada. Biasanya tuh mereka diwakili oleh misalnya kayak ini gue nyebut nggak apa media. Misalnya Tribun. Tribun Papua. Nah itu ada tuh. Tribun Kaltim. Maksudnya tribun-tribun itu jadi lu lihat lah ya. Karena mereka kan lokal ya. Jadi mereka tuh punya info yang lebih dari yang lain gitu. Nah kayak ada media-media kayak gitu sih. Misalnya Jombang Update misalnya kayak gitu. Yang kayak gitu tuh. Biasanya pokoknya kedaerahan gitu gue cari ada aja sih. Cuma nggak sebanyak itu, nggak semelimpah itu. Apalagi bukan olahraga kayak bola, basket. Ya kalau bola kan banyak sama basket lah ya. Iya, kalau basket sih kebetulan gue kan kayak kenal kayak Rocky Padilla gitu kan, kayak siapa gitu. Jadi emang ada di skena. Mungkin nanya ke anak-anak yang biasa gue di IBL segala macam. Jadi mereka kan kenal pemainnya dari zaman kuliah kan. Biasanya PON tuh kan dari kampus-kampus. Iya, dari universitas. Jadi emang udah kenal orangnya. Jadi ada fakta-fakta atau misalnya kayak futsal, gue nggak. Futsal bawain juga. Terus kayak gue ngobrol misalnya sama Donzol, kan dia emang orang futsal. Jadi tahu ya. Ini pemain misalnya Runtu Boy sama Syauki, dia kan musuhan nih, maksudnya daerahnya beda, tapi sebenarnya klubnya sama. Kayak gitu. Jadi nyambung. Gue sisanya tinggal main sejarah aja. Ini adalah duel semifinalis 2016 melawan semifinalis 2018 perebut medali. Berarti kalau pemain-pemain yang mau belajar nih, karena lumayan banyak juga gitu, paling nggak dia tahu juga lah ya, harus sejarahnya lu cek juga, kan ke situ ya jadinya. Jadi gue biasanya kalau background pemain tadi ya, pemain siapa, backgroundnya apa gitu. Bahkan gue biasa suka catat, misalnya pemain tengah ke depan, ini pemain cetak gol lawan apa aja gitu. Gitu misalnya, jadi kayak, gue nyari aja, gue buka satu-satu. Lu catatin tuh, langsung tuh? Iya, jadi gue catin, nah tapi kayak Liga 1 akan pasti lu bawa. Jadi gue tuh punya file, itu isinya satu tim gitu. Jadi satu tim misalnya Persib Bandung. Tapi kan lu dapat line up pasti udah dari sebelumnya kan?
Dapat sejam sebelum nggak sih? Iya. Sebelum. Tapi kan kita kan tahu kan kira-kira yang bakal main siapa. Tapi ya gue lebihin. Jadi biasanya gue ada satu worksheet gitu. Misalnya Arema Malang gitu, Arema gitu ya. Itu semua pemainnya. Jadi pemainnya sama pemain ini backgroundnya apa, apa. Nah kalau misalnya Arema lawan Persebaya, ya udah gue tinggal copy Arema sama Persebaya satu file sama gitu. Kan sebenarnya tinggal gue update dikit kan tentang Arema Persebaya gimana trennya. Tapi untuk background pemain kan sama. Tapi lalu harus update dong. Iya, pasti gue update terus. Iya kan mau nggak mau. Karena ya usianya pasti nambah, golnya pasti nambah gitu kan. Itu makanya gue cek lagi. Jadi kan kalau misalnya terakhir yang gue misalnya Arema Persebaya yang gue tempel itu kan gue tahu tanggal gue save berapa kan. Nah setelah itu udah ada 3 game week. Nah gue cek aja 3 game week setelahnya dia bikin apa nih, bikin gue lagi ya gue masukin kayak gitu. Langsung di-update gitu. Emang lama sih itu. Maksudnya gue nggak yakin semua orang melakukan ini. Tapi lu ngejalaninnya, yaudah. Gue seneng sih. Seneng malah. Gue tuh ngelakuin tuh kayak 2 jam 3 jam sih, maksudnya beneran lama. Gitu. Iya. Karena kan satu-satu kan, semua pemain. Iya. Luar biasa, emang luar biasa. Emang suka sih tapi. Iya, lu udah awal berarti kan radio ya? Iya. Itu sebelum Apnon? Dulu dari gua masih kuliah udah radio soalnya. Berarti lu emang udah suka akan komunikasi ya? Gitu maksudnya? Iya. Jadi komentator gitu ya. Lu di mana dulu? Pertama kali dulu siaran? Gue sempat di Parang Muda. Jadi gue kan dari kecil pengen komentator dan gue tuh kalau pengen sesuatu tuh gue bilang ke orang. Jadi gue bilang ke orang, kan ada orang nggak mau bilang karena takut jinx ya. Takut nggak terjadi gitu kan, takut. Lu ngomong. Nah kalau gue tuh suka ke temen gue gitu, gue pengen deh gitu. Nah itu tuh supaya kalau emang dia butuh gitu atau ini ya kepikiran kan gue pengen gitu. Paling nggak ada informasi gitu. Ya udah akhirnya gue inget banget tuh dulu ada audisi Para Muda. Para Muda radio di Bandung itu radio olahraga. Nah, gue kan belum tahu cara jadi sportcaster. Terus teman gue kayak itu radio olahraga, ini kan coba aja gitu, mungkin dari situ. Udah gue coba, gue baru training lah, gue belum on air. Terus gue di hijack sama OS. Udah lihat OS radio Bandung. Iya, OS kan terkenal di Bandung. Iya, maksudnya ya akhirnya gue karir radio gue malah bukan di olahraga. Jadi gue kan, gue tujuan masuk radio itu bukan karena gue fans berat radio awalnya. Tapi karena itu radio olahraga. Iya, radio olahraga. Jadi ya gue masuk situ, terus OS nawarin, ya gue pikir ya ini lebih bagus kan. Setelah banyak pertimbangan akhirnya gue masuk OS. Berarti emang Apnon setelah? Iya, setelah gue balik ke Jakarta. Iya. Gue balik ke Jakarta, terus networknya bagus dan ternyata salah satu orang di Abang None itu yang memberikan gue informasi ada casting. Jadi ternyata masalahnya tuh kita tuh nggak pernah tahu ada castingnya kapan gitu loh. Iya kan? Iya. Gimana cari jadi host misalnya gue nanya. Itu casting untuk host? Host waktu itu gue masih di channel sebelumnya, di grup yang lain dari yang gue sekarang. Iya. Gitu. Jadi jadi malah Apnon abis itu? Jadi kan Apnon kenal banyak orang. Iya. Nah, salah satu kerabat lah di situ ngasih tahu, ada casting nih mau nggak gitu. Alhamdulillah banget ya. Kebantunya di situ ya. Kebantu di situ. Jadi informasi yang paling penting. Gitu kan Apnon ya. Apnon, takzim. Makanya gue seneng suka share di sosmed kan. Gue suka di Twitter, Instagram gue tuh kan gue suka cari apa gitu. Karena ya gue tahu dulu susah gitu. Dan gue rasa mungkin sekarang juga orang nggak dapet info. Ya mungkin ya pemain-pemain juga siapa tahu gitu ada yang karena kan banyak juga nih pemain udah jadi pelatih tapi dia juga TV nyari loh sebenarnya pemain itu. Iya. Jadi memang kadang siapa ya? Mungkin siapa tuh? Iya, siapa ya pemain tapi yang artikulatif ya, maksudnya karena kan on cam, jadi kayak emang harus enak gitu ngomongnya, bisa menjelaskannya tuh dan tata bahasanya gitu. Jadi sebenarnya pas lagi jadi pemain kalau udah ngulik itu, gue rasa pas udah pensiun gitu, enak lah. Udah siap gitu. Sebenarnya banyak sih waktu bisa pemain kan latihan pagi, tuh siang pasti banyak free time lah. Makanya gue seneng kalau ada program-program klub ya, gue liat beberapa tuh emang ada pelatihan gitu lah bisa di speaking itu. Ya karena kan sebenarnya klub juga butuh, Jer. Iya. Ntar kalau pemain disuruh lu press conference bener. Jawabnya apa? Waduh repot juga nih kan gitu kan. Dan kita juga kayak kerja sama Johan Cruyff untuk ya ada yang sports management ada supaya mereka juga mulai toh mereka juga bisa menyesuaikan waktunya dan online semua kan. Betul. Kita udah apa ya? Berusaha untuk ngebantu lah. Sekarang kan tinggal memang ya balik lagi ke si pemain gitu. Banyak yang gue senangnya banyak yang udah mulai nanyain, boleh bang, gue pengen gitu. Cuman mungkin mereka memang takutnya jadwal kan balik lagi yang liga yang padat. Mereka takut, waduh, gue takut nggak kekejar apa dan lain sebagainya. Cuman gue bilang bisa lah mungkin diakalin gitu. Soalnya ini online-nya juga nggak yang strict
lo harus jam segini sampai jam segini ada ya gitu. Enggak, mungkin dikasih modul, pelajarin, nanti kumpulin tugas. Itu sih karena denger dari cerita Jerry, coba pemain harusnya aman lah ya jadi komentator ya. Aman banget. Menurut gua aman banget. Iya. Jangan komentar di julid aja ya. Ya bahkan ada yang jadi stand up comedian gitu kan. Iya, maksudnya peluang karyanya ada banyak sebenarnya. Iya. Itu sih tadi yang kata Pangi juga, banyak cerita-cerita yang mungkin yang belum tentu semua orang tahu gitu. Nggak cover, nggak relate gitu loh, kayak kita kan suka mikir ya, ini di apa? Di dressing room gitu atau di lapangan. Dia lagi kenapa sih? Gitu. Tapi nggak tahu kan BP pakai ininya berapa kali. Nggak gitu. Itu pernah sumpah. Karena itu pernah jadi omongan, Mas BP. Mas kan dulu gua kan ngeliatin juga, Mas. Ini kan dulu ada gosip-gosip lo pakai ininya, isinya ada awalnya. Oh, ada ritualnya. Iya gitu berapa kali. Enggak, sampai dia videoin. Karena dia mau karena banyak juga mungkin di media gitu ya. Wah, BP tuh ini pakai apa makanya subur nih kayaknya pakai itu golin terus nih, tapi dia bilang nih coba nih lu videoin. Ya udah, dia biasa aja dia pakai, emang dia tuh dia pernah patah kan, makanya dia pakai terus. Ada gambar khusus nggak? Apa lu sama kayak di TV ngelihatnya? Sama. Berarti serius lu? Perawakan pemain ya? Iya, enggak, karena gue pikir ada kamera yang khusus, ya, emang nggak ditampilin di ini di. Itu cuma ada dua, satu yang tayang di TV, satu monitor. Ya basically kalau monitor lebih cepet aja ya. Maksudnya kalau TV kan agak ada delay kan. Jadi kalau monitor tuh yang kita komentarin yang ini. Jadi lu jangan komentarin ini karena suara lu masuknya ke sini gitu. Lu lihatnya ke monitor. Monitor, tapi monitornya nggak beda jauh. Sama aja. Cuma lebih cepet gitu loh. Adegannya. Karena kan kalau di convert ke TV kan kayak ada sebenarnya ada ada jeda. Enggak, gue pikirnya gini. Misalnya ada beberapa layar yang emang dia kan kamera banyak tuh di stadion ya. Oke, dia shootnya lebih banyak. Cuma di gitu. control room sih. Oh, nggak ada. Jadi gue bener-bener nonton di TV. Jadi ya, iya siaran yang lu ngeliatnya. Karena gue mikir, ya mungkin ada yang suka salah juga jadinya kan ya. Iya, karena ada yang mirip kan ya orang sebenarnya. Iya benar. Iya kan, kayak Cancelo sama Rodri kan mirip banget ya sebenarnya. Gua dulu pas main, gue tuh mata udah masalah. Jadi kalau gue main malam, itu udah, gue silinder kan. Oh, kok main malam? Warna baju? Untungnya itu gue ngebedain dari situ. Gue nggak tahu tuh siapa yang tadi ngoper gue suka nggak tahu. Jadi kalau misalnya dibilang tuh, tadi gue passing lo, oh itu lo yang passing ya gitu ya beneran. Terus yang ya golin mungkin kalau pemain asing perawakannya, cuman kalau pemain lokal kan banyak yang mirip. Itu siapa ya? Itu siapa yang tadi habis ini ya gitu? Iya. Gue nggak tahu ya, kalau di TV kan juga mungkin akhirnya banyak. Oh sebenarnya yang membantu banget tuh ini sih. Jadi karena kan maksudnya kita nonton bola ya, kita tuh tahu dia posisinya apa. Kan? Oh iya. Sebenarnya tuh ya kalau menurut gue ya, Indonesia tuh nggak terlalu banyak tiba-tiba paling wing pindah gitu doang kan. Tapi secara ini tuh nggak ada. Nggak ada yang rotasinya ini kan ya. Sama nomor paling. Oh iya. Makanya sebenarnya kalau jersey klub nomornya sok-sok improve, males gue Will. Maksudnya susah gitu loh. Kan ada tuh kadang warnanya sama bajunya tuh nggak asik gitu, nggak cok gitu loh. Karena itu jadi isu di luar juga seingat gue. Juve tuh pernah. Juve itu ini masih on kan? Juve itu dulu warna jersinya kan dia putih tuh ngeblok yang buat nama ya sama nomor. Kuning nomornya itu fontnya, tapi kayaknya tuh nggak bisa gitu detail gitu kelihatan. Ya akhirnya diganti lah hitam. Jadi pasti kan ngebantu lu juga sebenarnya. Iya bener. Secara nggak langsung. Kalau warnanya kayak gitu kayak ini, kayak di jalan tol lo ngedim ada kelihatan pinggir marka jalan si temboknya itu warna kuning-kuningnya itu buat didim kan. Tapi kan pastilah kita tahu kalau komentator ada salah. Oh maksud saya nggak bisa kayak gitu aja. Tapi kadang juga ada yang sebelahnya yang ini bu. Atau ini ya. Kadang juga sebelahnya tuh kayak. Oh gitu? Iya ada. Kan lu pernah keceplosan misalnya ketawa gitu atau lagi apa gitu? Pernah. Misalnya ada penalti gitu ya di musim lalu gitu. Tapi kayak passing ke samping tau gak sih? Ada. Serius? Ada kan penalti nih. Terus nembaknya ke samping tapi datar gitu. Jadi gue kaget gitu loh. Oh iya. Oke. Gue kayak lah kok situ sih? Gitu maksudnya. Kan gue pikir enggak. Mungkin lemes aja. Oh iya, mungkin udah 2x40 gitu ya. 2x45. Itu babak pertama sih. Oh babak pertama, iya mungkin pemanasannya 45. Maksudnya kaget. Maksudnya kan apa dihajar keras, apa di flashing. Kalau passing kayak passing. Enggak, tapi iya gue tahu Pat. Gue secara jadi kayak ya semua. Loh? Wow gitu kan. Gitu. Gue kayak nahan, tapi gue ngeliat ke partner gue kayak bantu dong kayak gitu. Gue kayak wah semua. Enggak, karena kan gue juga mikir kalau lo di kamera on cam kan lo bisik-bisik aja seperti kedengeran kan? Iya.
Oh, tapi kan nggak on cam enggak, kan suara doang. Oh enggak, sorry maksudnya pas lu udah mulai komentar pas gamenya on kan kedengeran juga kan? Banget orang gue tuh pernah kan, jadi gue pernah ada kejadian kocak yang gue pernah back to back pertandingan kayak misalnya kan Liga 1 suka back to back kan, ada yang jam 15.15 sama habis maghrib ya kalau nggak salah. Itu tuh gue lagi nggak fit lah, suara serak segala, jadi kayak suka gitu. Terus di account yang kayak pengamat sepak bola gitu ya atau apa? Isi komen nih cuy, gitu. Gak usah ada komentarnya batuk aja siaran gitu-gitu pokoknya. Tapi kan nggak bisa lo, kalau di radio mungkin bisa ya gitu ya, lo on offin gitu ya. Kalau ini nggak, kan? Nyala terus kan? Paling gue mesti lari ke control room, terus gue bilang matiin. Kadang tuh kan kalau lu suka denger komentator play by play, terus lagi sendirian tuh, nah biasa partner lagi ngapain? Oh gitu? Ke toilet. Ya kan, jadi bingung Pak, 4 jam oh iya kan, sih, iya benar. Atau mungkin, jadi kan, karena kalau pas on cam kan nggak bisa izin kan, kayak lu tetap pas halftime gue nggak ada istirahat loh selama 2 jam. Nggak bisa izin ke penonton juga ya, penonton. Nggak bisa, jadi kayak gue pasti udah kayak gitu. Kode lah ya, langsung matiin dulu. Atau gue gini, kayak ditutup atau gini atau jauhin ngomongnya, atau ini gue buka gue giniin terus kayak gue ngomong, tapi kan sensitif banget sebenarnya. Iya itu dia. Jadi nggak bisa lah. Gue ngeri aja sih tiba-tiba ada omongan yang lupa, masih ini lagi gitu. Kan nggak mungkin. Sejauh ini sih aman lah. Sejauh ini sih masih aman ya. Karena kan sebenarnya kita lihat juga, apalagi kalau kita tahu isu yang lagi terjadi, ya tentang pemain atau tentang klub atau apapun itu lah tentang liganya, kan pengen ngomong ya sebenarnya. Maksudnya pengen ngomong ke teman, tapi aduh gitu. Ngeri lah ya, takutnya ya kalau kadang kalau tadi kan lu bilang pemain ada yang kayak tersinggung nggak, kayak gue pernah kayak muji pemain misalnya kayak gitu, kayak atau ada yang pemain misalnya kenal nih, misalnya kenal sama lu nih, misalnya gue nih masih Jer, ntar gue main, tolong lah. Itu belum. Oh enggak ya? Itu belum. Tapi mungkin misalnya bolanya ada di mana, tapi yang lu komentarin pemain yang mana. Tapi gitu. Ini sih, tapi sebenarnya kalau bagi komentator play by play, sebenarnya ada dilema, ya. Yang mana kita ini harus kritis, atau kita harus optimis. Iya, kan? Karena kalau untuk misalnya account tertentu, berarti kayak lu tuh komentar harusnya lu lu jangan memihak. Itu rame loh, itu rame. Enggak, kalau memihak tuh kan A atau B. Nah, maksud gue tuh kritis tuh kayak tim ini sepertinya harus memasukkan striker, gitulah, atau kita analisis karena kan sebenarnya itu juga dibutuhkan orang yang nonton untuk melihat kewawasan. Kalau mainnya kayak juga gini, ya, mungkin ya. Mereka kayaknya terjebak low block sehingga mereka tuh harus main lebih stretch atau lebih gitulah, harus ngebuka pertahanannya melalui ini. Ya kita kita suka bola, kita nonton bola selama ini, kita nonton banyak video analisis di YouTube, ya kan, dan lo kalau nonton lo tahu counter taktik kan, lu tahu argumen, lu tahu adjustment, jadi lu bisa ngomong sebenarnya. Tapi di sisi lain ada orang yang suka lu tuh harus warnanya positif gitu loh. Abu-abu jadinya. Iya, maksudnya warnanya positif untuk tim yang tertinggal lah misalnya. Kan tim tertinggal tuh lagi jelek dong. Kan sebenarnya harusnya bisa dikritisi sehingga ayo bikin sesuatu nih gitu. Bener. Sehingga supporter juga mungkin dapat edukasi kalau gue mikirnya. Tapi ada yang kalau lagi posisi kalah, gila miyak banget lu, masa lu menjelekkan yang ini gitu. Kayak gitu. Lu harus tetap positif dong, tetap mendukung gitu. Jadi sebenarnya agak bingung. Ya gitu. Pasti kan orang juga komentar ada aja sih ya. Pasti. Tapi yang komentator sendiri juga pasti bingung juga ya. Gue gimana nih jadinya nih gitu. Jadi gue di basket nih misalnya. Oh, di basket sama? Kalau basket tuh kan movementnya cepat. Kalau bola kan lu ke depan tuh lama. Nah, kalau basket kan fast break langsung gitu. Udah fast break lagi. Itu kalau gue komentarin misalnya runs lawan Dewa. Nah, ini dua-duanya ada di bola juga ya. Sama Dewa kan ada tuh. Misalnya kalau Rans nyerang terus poin bagus, ya gue muji dong. Maksudnya iyalah. Nice fast break, terus wah mihak Rans. Terus Dewa, wah komentarnya mihak Dewa. Lah, gimana sih? Gue kan cuma komentar. Aneh banget. Serius? Makanya gue tuh bilang ke sampai ada message ke lo atau ke kan suka ada komen tuh. Enggak, tempat yang paling jahat di dunia itu kan kolom live chat ya. Iya itu asal aja orang. Iya. Itu kan lu nggak tahu siapa yang ngomong. Iya benar. Karena itu pakai nama-nama orang gitu loh. Misalnya kayak tiba-tiba Bung Valen, Coach Justin. Ya nggak mungkin dong mereka yang ngetik dan komentarnya nggak. Mungkin buzzer mereka bisa nggak? Nggak, maksudnya ngomongnya tapi ini seolah ngeledekin gitu loh. Oke. Jadi kayak pencemaran nama baik. Iya benar. Mereka sebenarnya yang lakukan itu gitu loh. Tapi itu kan bisa, lo kalau login bisa siapapun nama lo. Iya. Dan kita nggak tahu siapa. Kalau sosmed lo masih bisa nge-track orangnya. Iya. Kalau ini enggak ya? Kalau live comment tuh nggak bisa ya? Followernya 2 nih.
atau oh nggak ada fotonya setengah gitu. Tapi kalau live comment kan ya udah aja gitu. Karena nggak bisa lu track kalau live comment ya? Bisa. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman yang baru ini misalnya baru dapat kesempatannya gitu ya, misalnya gue nanya gimana, ada kesan nggak, pesan gitu. Kalau gue sih do your homework pasti. Karena kalau gue suka riset, gue bilang. Jadi gue pengen kalau bisa ya semua orang riset gitu, kayak karena biar tontonannya lebih baik, lebih berisi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah buka kolom chat. Oh iya. Iya, karena temen gue pas kemarin pasti. tuh kayak gila, gue kena mental banget. Kenapa? Oh, dia buka. Iya, apakah diprotes sama ini IBL ya? Apakah IBL protes? Oh enggak, gue buka live chat. Maki-maki. Jadi pertama kan lu udah biasa sama host yang lama, pasti Enggak, lu pernah keceplosan lu balasin komen di live chat? Nggak mungkin ada aja yang agak-agak. Biasanya kalau ada yang ini, misalnya ada yang alah komen mulu ini gitu. Iya, rame banget nih kayaknya gitu. Oh iya. Terus gue udah close lagi. Ya dulu misalnya contoh ya, gue kan pas awal kalau Syuto sih nggak terlalu gimana, karena di bola tuh ada jebret, ada Sukardi Percaya, nggak terlalu rusuh lah menurut gue ya. Kayak ya udah, gue emang beda aja dan udah pernah terjadi kan. Kalau mau ada hate juga bukan ke gue. Udah ada yang jadi targetnya gitu. Walaupun gue sih suka caranya creating the wave gitu ya, Bang Valen, respect. Kalau basket kan nggak ada yang kayak gitu sebelumnya. Nggak ada. Nggak ada. Ya maksudnya yang bener-bener nggak ada. beng-beng itu loh. Itu pokoknya bener-bener kayak ngapain sih? Gendeng, terus kayak ngapain sih? Alay lu apa gitu-gitu. Jadi gue kadang iseng kayak pertama tuh gue lakuin di porn apa ya? Pokoknya gue pernah lakuin itu, terus gue iseng kan, nih orang nih, gue pengen tahu mereka gimana gitu. Jadi gue sebut aja, selamat menyaksikan juga nih untuk Riyandi Angki, Jerry Arvino, misalnya ini gitu. Bener lo. Jadi gue baca nama username ya, woi komentatornya baca woi, gitu. Hati-hati woi, dia mantan. Serius? Ada kebocoran. Nggak, tapi malah jadi seru kan? Iya, jadi maksud gue mau ngasih tahu bahwa gue baca bro. Iya, gue lihat. Lu jangan mikir lu asal. Gitu, cuma pengen bikin kebencian terus. Ya karena kan ngeri juga kalau mereka sampai kena UIT gitu bisa. Iya, maksudnya kan? kayak pernah ada komentator cewek ya di PON. Nah dia memang baru belajar. Maksudnya kan nggak semua orang udah nonton olahraga, paling bola oke dia ngerti, basket misalnya enggak. Ya atau apa yang baru belajar di situ, tapi harus karena kita masih cover semua olahraga. Ya udah terus habis itu dia bawain, terus kan apaan sih mbak, so tau nih mbak, gitu-gitu kan. Sebenarnya memang sayangnya masih banyak menurut gue penonton yang kayak main gender gitu loh, kesannya kayak itu nggak ngerti gitu. Nggak gitu juga sebenarnya. Banyak banget sebenarnya loh pandit cewek banyak gitu. Jadi, dicengin, terus kan ada jeda babak. Kayak apa jeda, tuh kan gue salah, jeda quarter basket kan. Jadi kan kalau jeda quarter ada istirahat dulu, ya kita kan bisa minum dulu atau apa dulu. Ya kabur. Hah? Ya mbak, mana mbak? Gitu-gitu kayak, kan emang jeda. Ya gitu. Maksudnya masih ngomong terus gitu. Kurang jauh lu mainnya gitu ya. Tapi seru sih, jadinya kalau tahu, maksudnya kalau gue kan udah sering hadapin itu, bahkan udah pernah yang di teror sama itu kan, salah satu kelompok supporter. Jadi biasa aja buat gue itu sih. Aman lah ya. Tapi kalau baru pertama jangan deh. Serem memang. Ya mungkin untuk pemain-pemain juga. Karena pemain ada aja yang suka ngebaca-bacain juga, Jer. Gue udah bilang, udah nggak usah bacain, pusing loh. Apalagi pas dibuka ya itu followersnya 0. Ya kemarin juga gitu kan, maksudnya bilang apa diremehkan bangsa sendiri gitu kan. Iya, sebenarnya jangan dibaca sih. Followersnya setengah gitu, kadang nggak tahu tuh. Oke, ada pesan mungkin Jer buat pemain-pemain yang nanti mau jadi komentator? Iya. Bisa tuh ngomong. Pesannya adalah ada banyak peluang setelah pensiun. Ya, seperti Bapak Riyandi Angki. Enggak lah, gue kan ada di Players Union gue, bukan komentator deh. Bukan. Ya, tapi maksudnya ada yang lain ya. Tapi ya kalau menurut gue sih di lapangan secara kualitas gue sih nggak meragukan. Kita semua tahu banget yang udah bermain di liga-liga kita ya, Liga 1, Liga 2, gitu, Liga 3, pemain-pemain yang udah terpilih, pemain yang punya kualitas ya kan. Dan dengan alasan tertentu bisa direkrut sama tim-tim yang lagi dia main gitu. Jadi emang udah lolos lah, layak lah gitu ya. Tapi ada hal lain di luar lapangan yang perlu juga ditambah gitu, diperbaiki juga. Misalnya tadi gue bilang misalnya public speaking, karena public speaking itu bagi gue bisa berlaku untuk banyak hal. Kayak lu bisa jawab pertanyaan wartawan dengan baik. Benar. Itu begini, sebenarnya mungkin media mah suka memelintir itu negatif mindsetnya. Positif mindsetnya adalah sebenarnya dari statement lu atau dari pembawaan dan citra lu itu bisa dibentuk sama media justru.
sebenarnya kan. Iya kan, maksudnya sisi positifnya. Walaupun itu iya. pilihan ya. Ada orang menolak di interview ya gue respect juga. Tapi jangan lupa bahwa komentar lo itu bisa bikin lo juga terkenal. Benar. Bisa bikin lo dicintai. Iya. Kalau lihat Jurgen Klopp gitu kan media darling kan. Dia tahu dia mesti ngomong apa. Benar. Itu public speaking. Nah, terus habis itu juga tadi kan lo udah bilang buat klub untuk representasi, untuk press con. Yes. Ini karir pemain dulu ya. Iya. Dan juga membawakan diri di sosial media. Yes. Ada banyak yang mungkin jadi reaktif, ya kan? Akhirnya malah nantang. Misalnya jadi ada isu apa, terus dia malah jadi menantang lah. Ya lu mungkin paham maksud gue, menantang ceng-cengan netizen. Menurut gue percuma gitu. Maksudnya ya dia juga justru kalau diladenin kan mereka seneng. Emang tujuannya di notice. Gitu. Iya benar. Gue juga suka bilang udah nggak usah lu notice. Jadi kalau punya itu gue rasa akan lebih kayak jago. Kayak mungkin PR crisis atau setuju sih. Ininya, public speaking. Karena dia mau jadi pelatih pun dia harus bisa ngomong, Jer. Iya, betul. Nggak bisa, lu kan jadi pelatih kalau nggak bisa ngomong pemainnya. Betul. Ini gimana sih? Gitu kan? Gitu. Jadi gue ngalamin waktu ambil license kemarin gitu. Langsung ngobrol sama Jupe, kita harus bisa belajar ngomong sih pemain-pemain. Karena lu jadi pelatih, ntar lu bakal ngomong. Kalau pesan lu nggak, yang lu sampaikan aja nggak nyampe, lu mau gimana nanti ngelatihnya gitu. Jadi gue respect sama pelatih-pelatih sekarang yang bekas main. Mau nggak mau dia akan belajar, mungkin dari level SSB dulu dia belajar gitu. Nanti lama-lama level profesional, bayangin aja ngomong ke pemain pro kan harus bisa gue lihat nih gitu kan. Oke, demikian ngobrol-ngobrol saya sama Pak Jerry Arvino. Luar biasa nih, kalau Mr. Shuto. Ya, Mr. Shuto ya. Makasih Jer. Yes, thank you banget. Mantap nih obrolan kali ini. Jadi kalau ada pemain-pemain mungkin yang nanti mau jadi komentator, bisa belajar banyak kayaknya, bisa DM langsung aja mungkin boleh. Bapaknya. Ayo, ngobrol kita. Ngobrol. Karena ya siap bantu lah ya. Iya, via app juga. Oh siap, aman. Jangan lupa like, comment, and subscribe APP TV untuk berita-berita olahraga khususnya sepak bola di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, saya Riyandi Angki. Saya Jerry Arvino. Bye-bye.